سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنة بدوي الإيمان والإحسان الغني الذي لم تجل سهائب جوده تسير الخيرات كل وقت ووان العلم الذي لا يخفى عليه خواطر الجنان الحي القيوم الذي لا تغيض نفقته بمر الدهور والأزمان الكريم الذي تعدنا بالمزيد ذوي الشكران أحمده حمدا يفوق العيد والحسان وأشكره شكرا تنال به منه مواهب الرضوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان ومبرز كل من سواه من العدم إلى وجدان عالم الظاهر ومن طوى عليه الجنان واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيارته مع نوع الإنسان نبي رب الله بالحق حتى تدعى وأثباته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى الصدق والإحسان أما بعد فيا عباد الله فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه Ahmad wa Ibnu Majah. Hadirin jamaah, hadirin wal hadirat, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di lapangan yang hari ini memang dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperbolehkanlah kita melaksanakannya di lapangan. Pertama-tama marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, pertama saya berwasiat khusus kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtithalu awamirillah wa tinabu nawahi. Artinya wajib hukumnya kita meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan wajib juga kita hukumnya meninggalkan, yaitu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini umat Islam di seluruh dunia yaitu melaksanakan sholat Idul Adha, dan juga saudara-saudara kita yang seiman dan seagama yang hari ini adalah berkumpul di Arafah, yaitu melaksanakan balang jumrah. Yang ini adalah menandakan satu momentum atau satu sejarah di mana ketika itu Nabi Ismail alaihi salam melaksanakan yaitu gangguan dari setan
ketika Nabi Ismail akan dibawa ke satu tempat Jabal Rahmah, yaitu akan disembelih. Ketika itu Nabi Ismail digoda oleh setan. Kemudian Nabi Ibrahim ketika itu mengambil salah satu kerikil yang ada di tempat itu, akhirnya dilemparkanlah kerikil itu kepada setan alaihi laknatullah. Akhirnya mata yang sebelah kiri setan akhirnya copot. Artinya ini adalah satu gambaran ketika sedang balang jumroh. Hari ini jutaan manusia yang kumpul di satu titik, yaitu di padang Arafah, yaitu melaksanakan balang jumroh, artinya menggugurkan dosa kita yang telah kita lakukan. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi sampai ketika itu Nabi Ismail disembelih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi yang kaya. Bahkan Nabi Ibrahim ketika setiap malam Jumat dia menyembelih kambing 100. Bahkan dia menyembelih yaitu satu sapi. Untuk apa? Untuk disodakohkan kepada umat-umatnya, kepada fakir miskin. Sampai-sampai malaikat ketika itu takjub dengan ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim adalah manusia yang paling dermawan. Nah inilah buat contoh bagi kita. Orang diberikan harta yang banyak, orang diberikan kaya raya, kemudian dia dermawan, maka ini boleh kita iriin. Iriin apanya? Kedermawanannya, bukan kekayaannya, kedermawannya. Ada dua yang boleh diiriin di dunia ini. Yang pertama, orang yang kaya, dia dermawan, itu boleh kita kaya, itu boleh kita iriin. Yang kedua, orang yang hafal Quran, itu boleh kita iriin. Selainnya tidak boleh. Ada orang senang kita iri, nah itu yang tidak boleh. Yang boleh di dunia diri itu dua. Satu, orang yang kaya, dia dermawan. Yang kedua, orang yang hafal Quran, itu boleh diirin. Kapan saya bisa seperti mereka? Kapan saya bisa seperti dia? Nah inilah yang dibolehkan iri atau pengen seperti yang dilaksanakan Nabi Ibrahim tadi. Bahkan ada sahabat Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, apakah engkau setiap minggu, setiap malam Jumat memotong kambing, kemudian memotong sapi dan disedekahkan kepada fakir miskin? Apakah kamu tidak sayang? Apakah kamu tidak bakal habis tuh harta kamu? Kata Nabi Ibrahim, apa jawabnya? Sahabatku, ini saya setiap malam Jumat memotong kambing 100 ekor dan saya memotong sapi setiap malam Jumat. Ini hanya sebagian kecil dan ini adalah harta dari Allah yang dititipkan ke saya dan saya kembalikan kepada yang berhak menerimanya. Makanya ketika kita berusaha, disitulah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada 0,5% atau 2,5% ada fakir miskin. Itu yang akan menimbulkan kekayaan dan menambah harta kita. Ternyata perintah itu adalah intinya agar kita maju terus dalam segi usaha. Jangan kita menumpuk harta tanpa kita diberikan 2,5% kepada fakir miskin. Bahkan Nabi Ibrahim ketika ditanya, seandainya aku nanti punya anak pun akan saya sembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Ibrahim ketika itu masih dengan Siti Sarah. Itu istri yang pertama, Siti Sarah. Dia mandul usia 90 tahun masih belum punya anak. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, seandainya aku tidak diberikan anak, keturunan, nanti siapa yang ke depan? 10 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan yang akan datang, ini perjuangan agamamu tidak akan meneruskan. Nah inilah inti daripada kita punya keluarga, itu adalah untuk meneruskan perjuangan kita.
Minimal kalau kita punya anak dipesantrenkan untuk memperjuangkan atau meninggikan agama kita, itu agama Islam. Lama-kelamaan Nabi Ibrahim karena lama 90 tahun tidak punya anak, akhirnya Siti Sarah, istri yang tua, mengizinkan agar Nabi Ibrahim itu menikah lagi. Karena udah diprediksi kalau mungkin sekarang sudah ada dokter itu sudah mandul. Dan ini Siti Sarah adalah pembantu daripada Nabi Ibrahim. Jadi bukan merendahkan ya, tapi Allah mau membuktikan sejarah ya, yang akan dianut oleh umatnya hingga saat ini. Ketika itu Nabi Ibrahim kemudian nikah dengan Siti Hajar. Lama kelamaan ya, setelah nikah akhirnya hamillah Siti Hajar. Dan inilah Siti Hajar yang dikaruniai satu anak yang namanya Ismail. Nah ini Ismail lah yang akan memperjuangkan hingga saat ini yang kita ikutin. Itu adalah perjuangan daripada Nabi Ismail dan Siti Hajar. Hadirin jamaah rahimakumullah, singkat cerita, kira-kira Nabi Ismail lagi senang-senangnya, lagi lucu-lucunya. Ada yang mengatakan usia 7 tahun, ada yang mengatakan usia 15 tahun. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu bulan Arafah, nah Nabi Ismail mimpi. Di dalam mimpi apa yang dimimpikan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, di dalam mimpi, laksanakanlah nazarmu dulu ketika kamu bersedekah setiap malam Jumat memotong sekian-sekian. Sekarang tunaikanlah nazarmu. Itu malam Tarwiyah tanggal 8 bulan Dzulhijjah, atau mungkin kemarin atau hari Rabu, hari Selasa. Akhirnya Nabi Ibrahim mikir, apakah ini mimpi dari setan apa dari malaikat? Malam keduanya mimpi dengan mimpi yang sama. Nabi Ibrahim, tunaikanlah nazarmu. Dipikir-pikir yang kedua kali, yang malam yang kedua masih dipikir oleh Nabi Ibrahim, apakah ini mimpi benar atau mimpi dari yang alaihi laknatullah. Pas malam ketiga, yaitu malam Nahar, malam takbir, malam tanggal 10 Dzulhijjah, kalau gini benar, ini mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipikir-pikir oleh Nabi Ibrahim, betul, ketika itu saya pernah nazar ya, ketika saya bersedekah kepada fakir miskin akan melaksanakan ketika dikaruniai anak akan disembelih. Akhirnya apa? Dibawalah itu Nabi Ibrahim ya dengan anaknya ke satu tempat, yaitu di Jabal Rahmah. Kemudian di tengah jalan banyak hambatan-hambatan. Memang kalau kita mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti banyak godaan dan banyak guncingan. Kalau sekarang mungkin dari masyarakat banyak mungkin bermacam-macam, karena ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya. Idza ahabballahu abdahu ibtala. Apabila seorang hamba yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dicoba. Nah itu salah satunya ketika di perjalanan Nabi Ismail digoda oleh setan alaihi laknatullah. Kata setan, Ismail, kamu nggak lihat apa? Itu kamu ayahmu bawa tali, bawa pisau, itu kamu tuh mau disembelih. Nah namanya Nabi Ismail anak kecil ya, mungkin ketika itu setan merupakan dia manusia. Ya sambil jalan lari-lari, karena Nabi Ismail dengar kata-kata tadi, Nabi Ismail ngambillah kerikil. Apa yang dilakuin oleh Nabi Ismail? Yaitu dia dilemparlah itu kerikil yang tidak besar, ditimpalah kena mata yang kiri. Ternyata itu kerikil yang tadi sangat ampuh. Akhirnya apa sangat ampuh? Sampai keluar itu mata jin atau iblis di sebelah kiri. Nah makanya sekarang dilaksanakanlah balang jumroh. Nah itu tandanya seperti itu.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, setelah tiba di tempat, akhirnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim membaca takbir. Begitu mau disembelih, malaikat Jibril turun. Takjub dengan Nabi Ismail dengan istiqomahnya, yaitu mengorbankan anaknya, sampai-sampai malaikat Jibril mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian disambung dengan Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Langsunglah disembelih. Begitu dipotong, apa yang terjadi? Ternyata itu pisau yang begitu diasah tidak mempan, ya, tidak mempan. Nabi Ibrahim ngomong, Ya Allah, ini pisau yang segitu tajamnya, saya godokkan kepada leher anakku kok tidak mempan. Akhirnya dites oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ada batu di depan, ternyata itu batu hancur sehancur-hancurnya. Ternyata itu ada rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan pisau bisa ngomong ketika itu. Itu makhluk Allah yang tidak bernyawa, namanya barang yang padat. Apa yang terjadi? Kata pisau, ya Nabi Ibrahim, engkau agar pisau ini tajam, tapi Allah mengizinkan aku tidak akan tajam. Sama dengan seperti Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud. Itu Raja Namrud tidak mati, ya. Akhirnya Allah turun, ya narukuni bardan wa salama. Ya api, ademlah. Jadi ketika Nabi Ibrahim ada di dalam api, itu sama seperti di dalam AC, adem. Karena Allah yang punya kuasa, kun fayakun, Allah yang punya kuasa. Nah, sama dengan pisaunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim digantikanlah seekor domba, yaitu domba itu ketika itu ternyata domba yang ada di surga ketika korbannya si Qabil. Nah, diturunkan ketika itu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah Nabi Ibrahim selamat. Nah, sekarang yang kita contoh adalah kita motong korban. Nah, ini yang kita laksanakan. Kita bagikan kepada fakir miskin. Nah, itu. Nah, masalah korban, ada yang nanya bagaimana kalau dikasih kepada yang bukan muslim? Silahkan. Ini di dalam satu kitab, namanya kitab Mu'tamad, wa yustahabu ayakula sulsu wa yutasaddaqu bisulsen wa yakulu sulsu. Jadi boleh kita makan korban, tapi korban sunnah, bukan korban wajib. Kalau korban sunnah kita makan sepertiga dari korban tersebut, kemudian sisanya kita sedekahkan. Ada orang kafir lewat, orang miskin, bukan kafir yang kaya, kafir dimi yang miskin, dia minta, boleh silakan kita kasih, kecuali zakat fitrah tidak boleh. Itu di dalam fikih, ya. Wa yajuzu it'amul fuqara dzimah min udhiyatin tatawudun al-wajibah. Maka dibolehkan, ya, memberikan kepada fakir dzimah dari daging kurban, ya. Dunal wajibah, tapi bukan kurban yang wajib. Umpama anak kita, kalau anak saya hasil maksum, saya akan ajar mau menyembelih 1 ekor kambing. Nah, itu mah tidak boleh kita makan, kita sedekahkan kepada seluruh, yaitu fakir miskin. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, intinya di dalam sholat Id ini atau di bulan haji ini agar kita yaitu memberikan atau menyembelih seekor kurban, yaitu seekor kambing. Di dalam satu hadis diriwayatkan, anna Rasulullah SAW qala man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yuqarribanna musallana. Apabila kita diberikan rizki lebih, pas hari raya kita punya uang lebih, anak istri cukup, buat makan cukup, ada lebihnya, umpama 2 juta. Nah, dari sisa tadi tuh, dari sisa untuk istri, anak dan lain sebagainya, maka kita tidak belikan korban. Maka kata Nabi, jangan dekat-dekat dengan musolaku. Artinya sangat pentingnya kalau memang ada rizki lebih. Di sini kalimatnya sa'ah,
lebih, ya bukan kita maksain, bukan, lebih daripada hari raya itu lebih. Nah inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita pertama inti daripada khutbah ini, kita disunahkan untuk Islam harus kaya, Islam harus kaya, karena perjuangan kita masih banyak. Ya, agar kita kayanya kayak apa, supaya dermawan, bukan kaya memperkaya diri seperti Nabi Ibrahim, kaya tapi dermawan. Itu Islam. Yang pertama. Yang kedua, kita disunahkan yaitu berkorban karena mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan yang ketiga, kalau kita mampu, ya, yaitu melaksanakan daripada syariat Nabi Ibrahim, satu lagi yaitu rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Ya, itu anak. Ini saja khutbah yang singkat dari saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala